Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira, saya dari kelas 12 IPA 2. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang novel yang saya baca. Novel yang saya baca berjudul Sunset Bersama Rosie. Dalam novel ini terdapat beberapa karakter, ya antara lain Tegar adalah sahabat dari Rosie dan Nathan. Rosie adalah istri dari Nathan. Nathan adalah suami dari Rosie. Anggrek anak dari Rosie dan Nathan. Begitu pula dengan Sakura, Jasmine, dan Lily. Sekar adalah tunangan dari Tegar. Oma adalah nenek dari Rosie, dan Linda adalah sekretaris dari Tegar. Mungkin ketika Anda membacanya akan bertambah karakter baru, tetapi di saat saya mengulangkan cerita ini, itu saja yang karakter yang akan Anda dengarkan. Novel Sunset Bersama Rosie. Novel ini bercerita tentang dua sahabat, yaitu bernama Rosie dan Tegar. Rosie adalah sahabat Tegar dari kecil. Mereka bersama-sama tinggal di Gili Trawangan. Dan sahabat Tegar yang lainnya bernama Nathan. Mereka bersahabat sejak sekolah dasar, meski mereka tinggal di Gili yang sama, tetapi Nathan ditinggal di Gili Menon, sedangkan Tegar dan Rosie tinggal di Gili Trawangan. Meskipun Gili Trawangan dan Gili Menon berdekatan, tetapi pertemuan Nathan dan Rosie berlangsung di Bandung ketika ia melanjutkan kuliahnya di sana. Mereka saling mengenal karena Tegar yang memperkenalkan mereka berdua. Setelah 2 bulan, Rosie dan Nathan saling mengenal. Ketika tiba liburan kuliah, Tegar mengajak Rosie dan Nathan berlibur ke Lombok untuk mendaki Gunung Rinjani. Tegar memang sengaja mengajak Rosie karena ingin mengungkapkan perasaannya kepada Rosie yang telah ia pendam selama 20 tahun lamanya. Setelah beberapa saat di Gunung Rinjani, ketika waktu senja, Tegar akan melaksanakan niatnya untuk menyatakan perasaannya kepada Rosie. Awalnya, Tegar meninggalkan Rosie dan Nathan sebelum menyatakan perasaannya. Tegar pergi mengambil perbekalan air di Sungai Anakan. Ketika waktu yang direncanakan tiba, Tegar berburu-buru berjalan untuk menemui Rosie. Namun, apa yang ia dapatkan ketika sampai di tempat Rosie dan Nathan? Nathan juga sedang menyatakan perasaannya kepada Rosie, dan Rosie pun menerima cintanya Nathan. Tegar begitu terpukul sejak kejadian di Gunung Rinjani. Tegar tidak pernah lagi muncul di hadapan mereka berdua. Dia menghilang bagai diambil ombak. Tidak ada kabar tentang keberadaan Tegar. Hingga akhirnya selepas Rosie dan Nathan wisuda, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah 5 tahun, Tegar bisa berdamai dengan masa lalunya. Seketika rasa sakitnya yang ia rasakan hilang saat dia melihat 2 putri Rosie, Anggrek dan Sakura, saat menjumpai Tegar di apartemennya. Tegar juga memutuskan untuk menerima Sekar dari hidupnya. Sekar adalah teman yang selalu mendampingi Tegar, selalu senang mendengarkan cerita masa lalu Tegar, sampai Sekar menaruh hati kepada Tegar karena merasa nyaman. Dan Tegar bisa melupakan masa lalunya. Tegar menjadikan Sekar kekasihnya dan berencana untuk bertunangan. Namun, acara tunangan yang tinggal sehari itu gagal total karena peristiwa bom di Jimbaran, Bali yang merenggut nyawa Nathan. Karena saat itu Rosie dan keluarganya sedang melakukan acara anniversary yang ke-13. Bukankah itu angka sial? Seharusnya kau tidak perlu mengadakan acara spesial, Nathan. Tidak ada angka sial, Tegar. Kalaupun dikumpulkan seluruh kesialan, angka itu sepanjang tahun tidak akan cukup menandingi kebahagiaan keluarga kecil kami.
Kejadian itulah yang menjadi pangkal dari permasalahan yang harus dihadapi Tegar selanjutnya. Akibat kejadian itu, Tegar akhirnya menunda pertunangannya dengan Sekar dan terbang ke Jimbaran untuk memastikan keadaan Rosi. Aku masih ingat pas Sekar menghubungi Tegar sehari setelah kejadian di Jimbaran itu. Kau tidak lupa kan? Kalau hari ini hari kita akan bertunangan, Tegar. Kau di mana, Tegar? Aku sudah menunggumu dari tadi. Papa, Mama, dan seluruh keluarga kami menunggu calon tunangan prianya. Kau tahu, kami menunggu dengan wajah harap cemas seperti di film-film itu. Aku di Bali, Sekar. Apakah kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Ada bom di Bali. Kemarin sore, aku buru-buru ke Bali. Penerbangan tadi malam. Apa Rosi dan keluarganya jadi korban? Rosi baik, suaminya yang tidak. Nathan meninggal. Sakura masih belum sadar. Anggrek baik-baik saja. Juga Jasmine dan Lily. Mereka semua ada di rumah sakit. Aku bersama mereka. Maafkan aku, Sekar, membuat kacau balau rencana besar kita. Maafkan aku, lupa menelepon kamu. Segera, Sekar. Tidak apa-apa. Aku akan bilang pada Papa dan Mama acaranya ditunda. Karena kematian Nathan, Rosi menjadi depresi dan harus dirawat di shelter yang ada di Bali. Rosi meninggalkan 4 anaknya, yaitu Anggrek, Sakura, Jasmine, dan Lily, yang baru berusia umur 1 tahun. Tegar satu-satunya kerabat Rosi, selain Oma, yang memutuskan untuk merawat semua anaknya dan mengurus segala keperluan resto yang ada di Gili Trawangan. Setelah kepergian Nathan, karena hal itu, Tegar meninggalkan pekerjaannya yang ada di Jakarta. Selama 2 tahun Rosi dirawat di shelter yang ada di Bali, dan selama itu pula Tegar tidak pernah menghubungi Sekar. Hingga suatu saat ketika Rosi sembuh dan berkumpul bersama anak-anaknya, dan ketika Tegar dan Rosi berserta 4 anaknya pergi ke Jakarta untuk menyaksikan acara permainan biolanya Jasmine dengan musisi terkenal. Tegar mendapatkan kabar dari Rinda, yaitu mantan sekretarisnya di Jakarta, yang mengabarkan bahwa Sekar akan bertunangan dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Mendengar kabar itu, Tegar langsung mendatangi rumah Sekar dan meminta Sekar untuk memberinya kesempatan sekali lagi untuk Tegar. Pada akhirnya, Sekar pun memutuskan untuk menerima Tegar. Tetapi Tegar bingung bagaimana dia harus berbicara kepada anak-anak Rosi bahwa paman terhebatnya dan terkeren mereka tidak bisa tinggal bersama mereka lagi di Gili Trawangan. Di saat itulah Oma menceritakan kejadian masa lalu yang tidak diketahui Tegar, yaitu pernikahan Rosi dan Nathan sempat ditunda selama 6 bulan karena menunggu Tegar. Ternyata Rosi mencintai Tegar seperti Tegar mencintainya. Namun Tegar tidak mampu mengambil keputusan untuk menikahi Rosi, meski Tegar masih mencintai Rosi dan anak-anaknya. Menurutnya, cinta Tegar kepada Rosi memiliki pengertian cinta yang berbeda. Ketika pernikahan Tegar dan Sekar berlangsung, Rosi dan anaknya memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. Dan di saat Tegar sedang menggandeng tangan Sekar ke tengah ruangan, saat itu pula Lily, anak terakhir Rosi, menghampiri dan memeluk kaki Tegar. Dia berbicara lantang dan keras kepada Tegar, dan itu kali pertama Tegar mendengar Lily berbicara seperti itu kepadanya, kecuali dengan Jasmine kakaknya. Lily mengatakan,
Dia tidak ingin memanggil Om seperti Kak Anggrek, Uncle seperti Kak Sakura, dan Paman seperti Kak Jasmine. Namun, Lily ingin memanggil Paman dengan kata Papa dan menjadi papanya Lily. Kata Lily yang akhirnya membuat Sekar meminta Tegar untuk menikahi Rosie. Menikahlah dengan Rosie, Tegar. Menikahlah. Pagi ini aku paham. Aku mengerti. Kalian ditakdirkan bersama sejak kecil. Aku akan belajar bagian menerimanya. Dan itulah akan lebih mudah dan pemahaman yang baru. Aku akan baik-baik saja. Menikahlah, kata Sekar kepada Tegar. Mawar memang tidak bisa tumbuh di tegarnya karang, tetapi mawar akan tumbuh di tegarnya karang jika kau menghendakinya. Terelie.